Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf ini ya Pak mengganggu waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit berbagi ilmu dan pengalaman dengan saya. Nah, Pak Sukaji ini adalah kepala dari SDN Gunung Mati, ya Pak ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sekali Pak Bapak berbagi ilmu dan pengalaman yang Bapak miliki selama ini selama memimpin SD Gunung Mati. Nah, kebetulan Pak, karena saya adalah salah satu CGT Angkatan 5 di Kabupaten Lampung Tengah dan saya ditugaskan untuk membahas tentang bagaimana skema pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, saya paham betul bahwa Bapak selama ini sudah memberikan contoh yang baik bagi kami bagaimana cara membuat keputusan yang terbaik. Jadi boleh ya Pak berbincang-bincang? Boleh. Siap. Terima kasih sebelumnya. Oke Pak, yang pertama saya ingin menanyakan, pernahkah Pak dalam kepemimpinan Bapak dihadapkan oleh sebuah permasalahan yang disebut dengan dilema etika atau permasalahan rujukan moral? Biasanya kalau dilema itu kan ada dua pilihan yang sama-sama benar, sedangkan yang rujukan moral itu biasanya ada yang berlawanan, ada yang benar, ada yang salah. Nah, pernahkah Bapak mengalami itu? Bisa diceritakan dengan saya? Ya, pernah sekali. Dan saya mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral dengan kata kunci ya. Dilema itu biasanya ada keimbangan. Dua hal yang sama-sama benar dan perlu dianalisis. Mana yang lebih prioritas, sedangkan rujukan moral sepertinya ada dua hal yang bertentangan. Ada benar, ada salah. Jadi memang harus selektif sekali ya Pak ya. Ketika kita mengalami atau menghadapi dua permasalahan tersebut, jadi seorang pemimpin harus menganalisis mana yang benar, apakah keduanya benar, apakah ada salah satu yang salah, begitu ya Pak ya. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Lanjut, bagaimana sih Pak cara Bapak menjalankan atau melakukan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini? Cara saya mengambil keputusan di sekolah selama ini, jika saya menghadapi kondisi yang sama-sama benar, saya identifikasi dulu keduanya, kemudian saya analisis dampak keduanya, barulah saya bisa menentukan mana yang harus saya prioritaskan. Seperti itu. Iya Pak, iya. Bagus sekali ya Pak, karena memang ketika kita posisinya sebagai seorang pemimpin, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan ya Pak ya. Jadi harus ada prioritas, penilaian dan identifikasi apakah dampak di belakangnya itu seperti apa, begitu ya Pak. Lanjut ya Pak ya, pertanyaan ketiga. Lantas bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang selama ini Bapak lakukan ketika mengambil sebuah keputusan supaya keputusan ini dapat diterima oleh semua? Ya, biasanya saya memanggil orang-orang yang berhubungan dengan masalah ini. Saya identifikasi permasalahan yang ada. Saya analisis dampaknya. Jika permasalahan itu tidak selesai, saya panggil beberapa orang yang saya anggap mampu memberikan masukan, barulah saya membuat keputusan. Ya. Jadi memang pertama dilakukan adanya pembinaan atau pemanggilan dari yang bersangkutan terlebih dahulu, kemudian apabila memang tidak selesai baru didiskusikan. Iya, wah, keren sekali. Itu jadi pengalaman yang sangat berharga buat saya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Kemudian apa sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Yang efektif? Ya, yang paling efektif saya analisis masalah itu dari berbagai sudut pandang. Apakah melanggar hukum
peraturan kode etik atau tidak? Apakah ada solusi yang langsung ditemukan atau harus ada proses panjang? Ya. Dan seberapa besar peluang merugikan orang lain tentunya? Ya. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Seperti itu. Wah, keren sekali, Bapak. Karena memang ketika kita mengambil sebuah keputusan, kalau sampai merugikan orang lain, itu kan kasihan ya Pak. Iya, betul. Jadi jangan sampai ada keputusan yang merugikan orang lain. Baik Pak, kita lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya. Iya. Lantas adakah Pak tantangan yang selama ini Bapak temukan ketika mengambil sebuah keputusan? Ya, tantangan itu pasti ada. Ya, tantangan itu pasti ada. Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah seberapa objektif keputusan yang saya ambil. Apakah keputusan saya betul-betul bisa menjawab masalah yang ada? Dan apakah keputusan saya dapat dipertanggungjawabkan? Seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak. Saya sangat terinspirasi sekali dari uraian yang Bapak lakukan tadi, bahwa memang karena keputusan ini untuk jadi keputusan yang objektif itu memang perlu proses yang panjang. Betul. Jadi kita tidak bisa sebagai seorang pemimpin itu langsung menjas apakah harus A, harus B begitu ya Pak? Ya bisa. Keren sekali Pak. Nah, adakah jadwal penyelesaian atau jadwal yang Bapak tentukan sebagai jadwal khusus untuk memutuskan permasalahan? Jadwal. Mengenai jadwal, jadi saya tidak bisa langsung memberi keputusan dalam menyelesaikan masalah, apalagi berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Ya. Saya perlu identifikasi masalah, kemudian menganalisis dampak. Ya. Perlu dianalisis dampaknya ini nanti. Menganalisis adalah pelanggaran hukum, kode etik, norma, itu yang ada. Saya juga perlu diskusi jika masalah bersama. Jadi memang tidak ada jadwal ya Pak? Ya, nggak ada jadwal. Memang mungkin dilakukan pembinaan yang terjadwal itu memang ada. Tapi kalau ketika permasalahan itu terjadi memang tidak ada jadwal. Jadi kita lihat konteksnya, apakah itu sebuah permasalahan yang bisa langsung diselesaikan atau memang perlu proses. Wah, keren sekali Bapak, menginspirasi sekali. Nah, yang terakhir Pak, adakah orang-orang yang membantu ataukah faktor-faktor lain yang bisa membantu ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya, tentu ada. Pasti ada yang membantu. Kalau tanpa bantuan nggak bisa. Saya sebagai pemimpin memiliki tim pengembangan itu ya, di sekolah ini. Tim ini saya pilih dengan berbagai pertimbangan. Ada kalanya permasalahan yang ada membutuhkan masukan dari orang lain. Nah, saya sebagai pemimpin dapat menggunakan masukan mereka sebagai pertimbangan mengambil sebuah keputusan. Keren Begitu. Iya. Ya. Karena memang terkadang ada beberapa hal yang harus kita diskusikan bersama. Nah, dari uraian tadi Pak, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman bahwa dalam sebuah keputusan memang kita sebagai seorang pemimpin harus mengidentifikasi dampak yang ada. Kemudian bagaimana cara membuat sebuah keputusan itu harus objektif, tidak ada yang dirugikan, betul ya. Dan terkadang kita sebagai seorang pemimpin membutuhkan orang lain ketika mengambil sebuah keputusan. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk mempelajari modul berikutnya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak miliki menjadi hal yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Sukadi. Sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih doanya, dan saya berpesan yang muda harus lebih bersemangat. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gracia. Selamat siang. Mohon maaf ini ya mengganggu waktunya. Saya ingin hari ini ingin sekali menggali ilmu dan pengetahuan, terutama pengalaman dari Bu Gracia selaku kepala dari SDSS Hinduman. Kami ketahui bersama bahwa Bu Gracia ini adalah kepala sekolah yang cukup berpotensi di wilayah Hinduman. Terima kasih. Jadi saya ingin Bu Gracia berbagi pengalaman melalui kegiatan wawancara. Insya Allah bisa menjadi. Nah, begini Bu, karena saya ini adalah salah satu CDP dari Angkatan 5 di Kabupaten Lampung, yang pada kesempatan ini saya memiliki tugas untuk menggali ilmu pengetahuan, kemudian pengalaman dari seorang pemimpin, terutama dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi saya mohon sekali ya Bu Gracia bisa berbagi semuanya dengan saya melalui beberapa pertanyaan. Bisa kita mulai Bu? Silakan dimulai. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih selama ini Bu Gracia itu menghadapi permasalahan dilema etika atau bujukan moral? Kita ketahui bersama bahwa dilema etika itu biasanya seorang pemimpin dihadapkan dalam kondisi yang benar dengan benar. Kemudian bujukan moral itu biasanya dihadapkan salah satunya benar dan salah satunya salah. Nah, bagaimana sih selama ini Bu Gracia menghadapinya? Oke, baik. Saya coba jawab ya menurut pengalaman saya selama saya menjadi seorang pemimpin. Pertama, ketika saya menghadapi sebuah dilema adalah saya identifikasi dulu dilema etika ini atau bujukan moral ini dengan kata kunci ya. Dilema itu kan biasanya ada dua hal yang sama-sama benar, gitu ya. Dan perlu dianalisis mana yang lebih kita prioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu atau kita anggap paling benar. Namun sedangkan bujukan moral itu sepertinya ada dua hal yang bertentangan, yang satunya benar, yang satunya salah. Dan jangan sampai kita memilih yang salah itu menjadi benar, dan jangan sampai juga yang benar itu malah kita salahkan, gitu. Oke, keren sekali ya. Itu sangat tidak mudah ya Bu tentunya. Nah, sulit sekali. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan situasi yang benar betul dengan benar. Apabila benar dengan salah mungkin kita masih bisa. Tapi kalau kondisinya sama-sama benar, dan ini keterampilan seorang pemimpin. Bagaimana harus memilih salah satu harus diprioritaskan yang baik. Baik Ibu, saya sudah mengerti dari penjelasan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu. Lantas bagaimana selama ini Bu Gracia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Baik. Untuk pengambilan keputusan yang selama ini sudah saya lakukan, tentu saja kondisi-kondisi yang seperti ini sering sekali menghadapi ya Bu ya, kalau seorang pemimpin itu kan memimpin banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi pertama adalah saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian saya analisis dulu dampak dari masalah ini itu seperti apa sih, gitu kan. Kemudian baru setelah itu saya baru bisa memutuskan atau menentukan mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Jadi ini ada beberapa tahapan yang harus kita lewati untuk menghadapi masalah-masalah yang seperti ini. Berarti memang kita harus menentukan mana yang lebih prioritas dulu ya Bu ya. Apalagi ketika dihadapkan dengan kondisi yang dilema etika. Iya. Sama-sama benar. Kemudian yang ketiga Bu, bagaimana selama ini prosedur atau langkah-langkah yang Bu Gracia lakukan ketika mengambil sebuah keputusan? Baik. Ketika saya harus dihadapkan pada sebuah pengambilan keputusan, biasanya saya memanggil atau saya langsung menghadapkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan masalah-masalah ini. Kemudian saya identifikasi dulu permasalahan yang ada. Saya cari dulu masalahnya itu seperti apa sih, bentuk masalahnya itu bagaimana. Kemudian setelah itu saya analisis masalah dampak dari masalah ini seperti apa. Kemudian jika masalah itu tidak selesai dengan saya berhadapan dengan orang-orang yang terlibat, maka saya juga akan memanggil beberapa orang untuk memberi masukan kepada saya pertama. Jadi orang-orang tersebut juga mampu membantu saya untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Barulah setelah itu saya bisa mengambil keputusan. Keputusan apa yang harus saya ambil. Jadi memang tidak semua keputusan itu bisa langsung menemukan solusinya ya Bu. Iya. Ketika dihadapkan
oleh anggota atau warga sekolah yang bermasalah, betul sekali. langkah pertama memang harus memanggilnya, kemudian diidentifikasi, Masalah kemudian dianalisis dampaknya. dampak masalah. Apabila memang tidak selesai, berarti ibu harus mendiskusikannya juga. Betul sekali. Oke, Panjang ya Bu alurnya. Baik-baik, itu menjadi sebuah pengalaman yang baru buat saya. Kemudian Bu, selama ini apa sih yang Bu Gracia anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, yang saya anggap efektif ketika saya mengambil sebuah keputusan adalah saya analisis dulu masalah itu dari berbagai sudut pandang. Tentu saja ya, tidak hanya mengambil dari satu sisi pandang saja, tetapi perlu sekali untuk kita lihat masalah ini dalam berbagai sudut pandang. Apakah masalah ini melanggar hukum, atau peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan sendiri, ataupun kode etik yang diterapkan kepada kita, terutama para ASN dan para warga sekolah, dan atau tidak berhubungan dengan kode etik. Kemudian apakah ada solusi yang bisa langsung ditemukan, atau harus ada proses panjang yang seperti saya bicarakan tadi. Dan kemudian seberapa besar sih peluangnya masalah ini untuk merugikan orang-orang atau pihak lain yang ada di sekitar sekolah kita. Wah, panjang ya. Iya, panjang. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Baik. Itu menjadi literasi baru buat saya. Kemudian tantangan apa yang selama ini Bu Gracia hadapi ketika mengambil sebuah keputusan? Waduh, kalau bicara soal tantangan, tidak bisa, mungkin tidak cukup waktunya kalau mau bercerita ya. Hal yang panjang ya. Banyak sekali tentu saja. Tantangan dalam mengambil sebuah keputusan adalah seberapa objektif keputusan yang saya ambil ini untuk ya dampaknya lah, dampak objektif kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan saya, kemudian terutama kita di lingkungan sekolah ya Bu ya. Dan keputusan saya itu apakah betul-betul bisa menjawab atau menjadi solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, dan kemudian apakah bisa dipertanggungjawabkan setelah itu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, kita pertimbangkan. Jadi tidak hanya memikirkan pada satu titik atau aspek saja, tetapi ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, harus objektif. Wah, itu kalau menurut saya hal yang berat bagi saya untuk saya lakukan adalah objektifan, karena memang Iya. manusiawi ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya Bu ya. Jadi bukan hal yang mudah untuk mengambil sebuah Iya, keputusan. betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu, apakah ada jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan? Untuk di sekolah kami memang biasanya itu kami ada rapat evaluasi secara mingguan, kemudian secara bulanan atau kondisional. Kondisional ini biasanya jika misalnya ada sebuah masalah, jadi saya sudah tidak bisa mengambil keputusan secara langsung dalam menyelesaikan masalah, apalagi berhubungan dengan kepentingan seluruh warga sekolah, orang banyak Ibu ya. Jadi saya perlu identifikasi dulu, kemudian analisis dampak masalahnya seperti apa, kemudian apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang tadi berhubungan dengan peraturan, kode etik, atau norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah atau bahkan di luar lingkungan sekolah juga. Dan saya juga perlu mendiskusikan masalah-masalah ini secara bersama-sama dengan para tenaga pendidik, kemudian warga sekolah lainnya dalam itu tadi rapat evaluasi 2 mingguan atau rapat evaluasi bulanan atau kondisional tadi jika memang kita menemui sebuah masalah yang harus segera diselesaikan. Jadi memang tidak ada penjadwalan khusus ya, tetapi memang ada jadwal rutin tentang supervisi, misalnya pembinaan. Betul Ya. sekali. Baik. Lantas, adakah faktor atau orang-orang yang membantu Bu Gracia selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, sebagai seorang pemimpin, keberhasilan kita itu ditentukan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita tentu saja. Dan kita itu adalah satu support system, tersistem ya Bu ya. Jika salah satu saja lemah, otomatis ya support itu tidak akan tersistem lagi. Jadi tentu saja sebagai seorang pemimpin saya tidak bisa bekerja sendiri. Banyak sekali orang-orang di belakang saya, terutama tim pengembangan itu yang ada di sekolah kami. Dan tim ini saya pilih berdasarkan kompetensi para tenaga pendidik kami, ya, sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Jadi mereka tepat pada kompetensinya, insya Allah tidak akan salah. Kemudian apakah ada permasalahan yang membutuhkan masukan dari orang lain juga, dan saya sebagai pemimpin juga menggunakan masukan-masukan mereka sebagai pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kadang juga akan membutuhkan masukan-masukan dari orang lain yang bersifat netral, jadi tidak
di luar dari circle kami tadi, itu juga sangat penting supaya masalah ini benar-benar terselesaikan secara utuh. Nah, ini hal yang menarik, hal yang sangat menarik buat saya karena ibu punya tim khusus yang dipilih berdasarkan kompetensi. Nah, ini mungkin bisa ditularkan ke sekolah-sekolah yang lain yang memang belum bisa menerapkan. Bisa. Baik Bu, dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, Ibu berbagi ilmu pengalaman dengan saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa menjadi seorang pemimpin itu ternyata tidak mudah. Dalam pengambilan sebuah keputusan harus melakukan analisis, identifikasi, kemudian tingkat objektivitasnya, dan bagaimana sebuah keputusan itu diambil secara bertanggung jawab. Betul sekali. Dan yang terakhir, sebagai seorang pemimpin mungkin ada kalanya memerlukan bantuan orang lain dalam mengatur. Pasti kita perlu sosial yang Iya. membutuhkan Terus orang lain. Baik, terima kasih banyak Bu Sama-sama, Gracia Mutiara. atas ilmu, pengalaman, dan pengetahuan barunya bagi saya. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat. Amin. Terima kasih juga untuk Sama-sama. waktu luangnya. Terima kasih, sukses selalu untuk Mutiara. Terima kasih. Mudah-mudahan telah menjadi seorang pemimpin yang